bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo sedang berpetualang. Saatnya rainbow. Nah, oke teman-teman, untuk rangkuman materi sejarah pada hari ini itu tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia dan kebudayaannya. Nah, teman-teman tahu kan, Indonesia itu adalah kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Nah, berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa bahkan negara membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari yang namanya pengaruh dari luar. Nah, seperti India. India dan Indonesia itu menjalin hubungan sejak tahun 1 Masehi. Nah, hubungan yang dijalankan itu adalah hubungan perdagangan yang diikuti oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Nah, sehingga terjadi yang namanya percampuran kebudayaan di antara dua bangsa, yaitu bangsa Indonesia dan India. Dan hubungan itu pun yang membuat bangsa Indonesia mengenal yang namanya agama Hindu dan Buddha. Di antara itu selain itu Indonesia, agama Hindu dan Buddha itu tercipta karena adanya beberapa teori. Nah, teori yang pertama itu ada yang namanya teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Crom yang didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia itu adalah untuk berdagang. Nah, teori Waisya ini dibuktikan dengan adanya terdapat banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan bercorak Hindu itu di pedalaman Pulau Jawa. Nah, teori yang kedua itu ada teori kesatria. Nah, menurut teori kesatria yang dikemukakan F.D.K. Bush pada masa lampau, di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Nah, mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Nah, sementara itu kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria India. Teori yang ketiga itu ada teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh J.C. Van Leeuw ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini pun diragukan kebenarannya. Alasannya, kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasainya. Weda, para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan.
Yang ketiga, yang terakhir itu ada teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Choedes ini, berkembangnya pengaruh dan kebudayaannya India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur yang selesai dibangun awal abad ke-9. Baik teman-teman, cukup sekian video saya pada hari ini tentang rangkuman materi sejarah. Saya Ewi Sartika Warubu dari kelas 10 ADP 2. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada pembelajaran materi berikutnya. Sampai jumpa.